Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada dasarnya kehidupan manusia di dalam hidupnya menginginkan kehidupannya adalah sejahtera, lahir dan batin, sukses kehidupan dunia dan akhirat. Dia menginginkan kehidupan yang menenteramkan, dia menginginkan kehidupan yang serba kecukupan. Namun kalau kita kaji lebih jauh, hakikatnya manusia, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keluh kesah. Ija masyahu syaru dajuan. Manusia diciptakan jika dia mendapatkan syarru keburukan, dia mengeluh, berkeluh kesah. Wa ija masahul khairu manu'an. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia diliputi dengan rasa kikir. Rasa sombong kadang-kadang menghantuinya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim daimun. Sholat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah daimun. Sholat yang berkesinambungan, sholat yang ditunjang dengan keilmuan dan syariat yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Manusia dalam rangka memenuhi cita-cita hidupnya, yaitu sejahtera lahir batin kehidupannya, seringkali menemui banyak kegagalan. Padahal kalau dikaji, sesungguhnya manusia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diinginkannya ataupun yang dimintanya. Namun oleh karena manusia itu bersifat keluh kesah, jangankan dia gagal di dalam hidupnya, jangankan dia menderita hidupnya yaitu miskin, sedangkan hidupnya berkecukupan saja banyak yang mengeluh, keluh kesah. Rasulullah SAW menggambarkan, jika manusia itu sudah diberikan satu gunung emas, kata Rasulullah, maka manusia itu menginginkan gunung emas yang kedua dan yang ketiga. Jika itu pun sudah terpenuhi, dia menginginkan yang keempat, lima dan seterusnya. Kata Nabi, sebelum manusia itu mulutnya tersumpal dengan tanah, maka dia tidak akan pernah puas.
Hadirin yang dimuliakan Allah. Belum lagi jika dia tertimpa dengan kemiskinan. Dianggapnya bahwa kemiskinan ini adalah takdirnya. Bukan. Kemiskinan bukanlah takdir. Rasulullah SAW pernah menganjurkan. Pada suatu saat Rasulullah didatangi sahabatnya yang miskin. Wahai Rasulullah, saya adalah fakir miskin. Berikanlah saya sedekah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada si fakir miskin ini, apa yang kamu punya wahai fulan? Ya Rasulullah, aku hanya punya baju dan 2 cangkir di rumahku, dan isi yang lain tidak ada. Ya sudahlah, bawa cangkirmu ke sini ke hadapanku, kata Rasulullah. Selang kemudian Rasulullah memegang cangkir itu dan berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapakah yang mau membeli cangkir ini? Kemudian sahabat itu menyampaikan, berapa harganya ya Rasulullah? Terserah kamu mau membeli berapa. Istilahnya cangkir ini dilelang. Maka lakulah cangkir ini 10 dirham. Kemudian separuh 5 dirham diberikan kepada si pengemis itu. Kemudian 5 dirham ini pengemis disuruh belikan kampak di pasar. Kemudian setelah kampak ini dibeli, diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai fakir miskin, peganglah, ambillah kampak ini dan gunakanlah kamu untuk mencari kayu bakar di hutan. Dan mohon setelah 2 minggu jangan kamu menemui aku, kata Rasulullah. Kemudian si fakir miskin ini pun diberikan lagi infak, sedekah untuk menambah agar dia tercukupi kehidupannya pada hari itu dan juga hari esok. Akhirnya si miskin ini pergi dengan membawa kampak dan sejumlah sedekah. Setelah 2 minggu lebih kira-kira, fakir miskin ini menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, sesuai dengan janji engkau, aku 2 minggu telah menemui engkau. Kemudian Rasul berkata, apa yang kau dapatkan wahai sahabatku? Aku mendapatkan 10 dirham dari hasil penjualan kayuku itu. Bagaimana, cukup nggak? Cukup untuk kehidupan sehari-hari. Artinya di sini fakir miskin tidak hanya diberikan begitu saja, tapi bagaimana mengentaskan kemiskinan itu dengan memberikan peluang pekerjaan kepada si miskin, memberikan pekerjaan untuk menambah penghasilannya. Bukan si fakir miskin dijadikan satu objek, apalagi objek politik, apalagi objek untuk pencitraan. Ini yang tidak benar. Rasulullah SAW mengatakan, inna rajulu layahrumul rizqah bijambim yusibuhu, katanya. Diceritakan bahwa ada seseorang yang tidak diberikan rezekinya kepada Allah, dalam hal ini harta. Bijamin yusibuhu, kata Rasulullah. Dikarenakan apa? Dikarenakan dosanya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh makhluknya diberikan rezeki oleh Allah. Namun ada orang yang tidak diberikan rezekinya oleh Allah, kata Rasulullah. Siapakah dia? Orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang banyak berdosa sehingga Allah tahan rezekinya. Jadi kalau ada sebagian masyarakat besar negeri ini yang miskin, jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang banyak dosanya. Kalau kita kaji ke dalam Al-Quran sangat memper. Di dalam surat Nuh jelas dikatakan, Fakultus takfiru innallaha yakfiru yurtilis sama alaikum midrara wal yumditkum bi amwali wal banina wa ja'alakum anhara, ya. Bahwasannya Nuh disampaikan, mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka jika kamu mohon ampun kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan yang lebat sebagai hujan yang rahmat, bukan hujan yang membawa bencana. Kemudian Allah akan memberikan kepadamu, jelas dalam hal ini konteksnya adalah mal, harta, dan banun, anak-anak. Tidak hanya di situ Allah memberikan kepada hambanya yang mohon ampun,
tetapi juga Allah memberikan kesuburan bagi sawah ladangnya, kemakmuran buminya. Di permukaan bumi disuburkan, di dalam bumi diberikan isi kandungan berbagai macam barang tambang, dan sungainya diberikan sungai yang tidak memberikan dampak bencana, tapi menghidupkan. Sungguh luar biasa. Kalau memang masyarakat kita ini banyak yang miskin, ini karena kemiskinan relatif, yang mana mereka korbannya adalah kebijakan para penguasa yang tidak tepat di dalam membangun ekonomi masyarakatnya, sehingga masyarakat sebagian besar menderita kemiskinan. Berbeda dengan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut bisa dikarenakan orang sudah tua renta, umur 70 tahun, 80 tahun, dia tidak bisa bekerja lagi. Itu adalah kemiskinan yang sebenarnya. Sekali lagi bahwa kemiskinan bukanlah suatu takdir. Rasulullah sendiri mengatakan, wala tazu, bahwa takdir itu adalah bukanlah suatu ketetapan, kata Rasulullah. Bisa dihapus, dirubah dengan doa, ilat doa. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan doa dan usaha. Jadi kemiskinan bukanlah suatu takdir. Namun oleh karena manusia itu bersifat keluh kesah, jangankan dia miskin, hidupnya cukup saja dia ngeluh. Saya sudah punya mobil, kepengen mobil yang lebih hebat lagi. Sudah punya mobil yang hebat lagi, dia menginginkan kapal terbang dan sebagainya. Ini manusia yang dikatakan oleh Allah tidak pernah berterima kasih. Pada suatu saat hambanya ini dicabut oleh Allah nikmatnya sedikit saja, yaitu diambil mobilnya. Maka dia merasa bahwa dirinya telah susah. Padahal kemarin dia diberikan oleh Allah kekayaan, hartanya berlimpah. Pada saat diambil sedikit, dia berkeluh kesah. Dia berpikir bahwa hartanya yang hilang pada hari ini tidak akan dia bisa dapatkan lagi. Ini pemikiran orang-orang yang keluh kesah dan mudah putus asa. Dia tidak berpikir, apakah Allah tidak bisa mengembalikan hartanya yang hilang itu? Bisa. Bahkan lebih banyak daripada harta yang Allah coba hilangkan 1 atau 2 unit dari hartanya itu. Namun kebanyakan manusia tidak percaya. Dia kalau sudah mendapatkan gelap malam berpikirnya bahwa besok hari pasti akan gelap. Tidak. Pasti besok hari akan menjadi terang benderang yang akan menyinari kehidupannya. Maka orang-orang yang tidak berkeluh kesah itu adalah orang-orang yang sholat. Jika ada orang yang sholat masih keluh kesah, berarti sholatnya ora beres. Enggak benar, belum benar. Banyak kita saksikan orang yang rajin bahkan jidatnya gosong. Begitu dia mendapatkan suatu sedikit musibah, dia bingung ke sana kemari. Seolah-olah bahwa hidupnya telah berakhir. Banyak kita jumpai, artinya orang ini sholatnya tidak benar. Jika sholatnya benar, khusyuk, dia pahami ilmu sholat, insya Allah tidak ada kata putus asa bagi seorang muslim. Ajabalil amril mu'minin, inna amrahu kullahu lahu khairan. Semua perkara yang menimpa orang mukmin adalah khairan. Laisa jalika li ahadin alla lil mu'minin. Bahkan orang mukmin itu tidak seperti orang-orang yang lain, dia lebih hebat. Inna asobatu sarau sakaro. Jika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, maka khairan lahu, hal itu baik baginya. Wa inna sobahu dorau sobaro. Jika dia mendapatkan keburukan dia bersabar, maka khairan lahu, kata Rasulullah demikian. Jika tidak ada persoalan di kalangan umat Islam, jika imannya itu benar, imannya bersih dari kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bijulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman itu tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan.
tapi selalu dibersihkan dari noda-noda kesyirikan. Kesyirikan yang bagaimana? Memang masyarakat sekarang sudah tidak ada lagi menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah apa saja. Tapi yang menyembah hawa nafsu, oke, banyak. Inilah yang harus kita pagari tentang hawa nafsu. Sehingga kita benar-benar menjadi sosok muslim yang kuat dan tangguh. Khairu wa ahabu ilallah minal mu'minid dhaif. Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwanu fi din usikum wa ya bi taqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana jika kaum muslimin ini benar-benar memiliki jiwa yang kuat dan kokoh, tidak mudah keluh kesah, tidak mudah berputus asa, mindsetnya terhadap kehidupan dunia dan akhirat adalah benar dan bagus. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas memberikan hayatan thayyibah kepada hambanya jika hambanya mau beramal dengan baik, dengan keimanan yang baik. Man amalan solihan min dzakarin aw unsa bahwa mukminun palah nuniyannahu hayatan thayyibah. Itu janji Allah. Siapakah mukmin yang laki-laki dan perempuan, Allah akan berikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang menenteramkan. Jika kita memang menginginkan kehidupan, kuncinya adalah iman. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar iman dan takwa, tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup tausiah di siang hari ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menetapkan keimanan dan keislaman kita hanya betul-betul kepada Allah dan tegak. Demi tegaknya keimanan kita kepada Allah, marilah kita memohon kepadanya agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Allahumma asin akibatana fil umri kulliha wajirna min dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.